Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Gede Indra. Nah kali ini saya akan menjelaskan eh, tentang konfigurasi ERP mengenai skenario 2 yaitu bagaimana proses bisnis dalam modul sales. Nah jadi pertama saya akan menjelaskan dulu skenario 2 seperti apa. Nah ini ada skenario 2 yaitu simulasi proses bisnis modul sales. Nah pembukaannya adalah jadi skenario 2 kita melakukan penawaran penjualan terhadap dua stok barang yaitu acoustic block screen dan office chair yang tadi di skenario yang sebelumnya di skenario pertama di video saya di skenario pertama kita sudah membeli dari vendor. Nah sekarang kita tawarkan hal yang sudah kita beli itu kepada customer. Nah kemudian untuk melakukan hal tersebut kepada customer yang namanya PT kita. Nah, kemudian untuk melakukan penawaran penjualan tersebut terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama satu akun employee yaitu yang dia sebagai karyawan sales departemen ya tentu karena kita akan melakukan simulasi pada proses bisnis modul sales. Yang kedua, company baru dengan nama PT kita. Kenapa bukan company baru? Karena kita akan melakukan penawaran terhadap company ini yang dimana company PT kita ini akan kita jadikan sebagai customer. Lalu yang kedua, produk duplikat dengan nama barang yang dia ini sebenarnya sudah ada. Nanti kita lihat lagi kenapa sudah ada karena sudah dipakai di video saya yang skenario saya sebelumnya. Oke, itu saja tentang awal dari skenario 2-nya. Mungkin kita bisa mulai dari pertama menyelesaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Oke, pertama jadi kita akan menyelesaikan pembuatan akun employee yang dimana dia bekerja sebagai karyawan sales departemen. Nah, bagaimana caranya? Pertama, jadi kita login dulu sebagai admin. Kenapa kita harus login sebagai admin? Jadi admin ini mempunyai seluruh fitur di Odoo-nya. Jadi dia bisa menambahkan user. Nah, cara menambah user tadi kita ke setting, lalu kita manage access rights. Kemudian di sini kita create create user. Nah, ini kita create dulu usernya dengan nama bebas. Graham misalnya, email juga email bebas. Kemudian ya tambahin foto. Setelah kita tambahin foto, nah ini authority untuk modul-modulnya, salesnya kita jadikan dia sebagai user all documents karena dia sebagai karyawan. Untuk yang lainnya kita hilangkan dulu kecuali di inventory dan purchase karena dia sebelumnya sempat terhubung ke sana. Untuk yang lainnya kita hilangkan terlebih dahulu. Oke, jika sudah kita bisa save. Nah, setelah kita save, ini sudah ada, kalau kita save, jangan lupa kita lihat lagi apakah sudah save. Nah, ini sudah ada. Nah, kemudian di sini kita ubah passwordnya. Nah, ini change password. Kita masukkan passwordnya untuk login ke depannya. Oke, kita change password. Nah, setelah user ini sudah terbuat, kita lihat di sini sudah terbuat. Di sini ada Tenugraha yang ini, yang akan kita pakai di skenario 2 ini. Nah, setelah dia terbuat, berarti kita beri tanda bahwa di hal-halnya ini sudah terpenuhi kan. Nah, oke, sudah terpenuhi. Lalu kemudian untuk company baru ini nanti kita akan membuat di pada step setelah kita masuk ke langkah-langkah skenario kedua. Jadi nanti kita skip dulu karena pembuatan company baru ini bisa dibuat di langkah-langkah di dalam skenario itu. Nah, lalu yang kedua, terakhir produk duplikatnya. Ini sebenarnya masih kita lihat dulu masih ada atau enggaknya. Ini kita bisa lihat di di purchase karena tadi tempat sama purchase. Habis itu kita lihat di products. Ini untuk ngelihatnya saja ya, ngelihat apakah si produk itu masih ada atau enggak. Dan ternyata dia masih ada. Ini GRN, oke. Nah, berarti karena ini sudah ada, karena dia sudah ada, kita beri tanda dulu. Dan yang ini kita beri tanda dikerjakan saat menjalankan langkah ke skenario. Nah, oke, karena di sini hal-hal yang diperlukan sudah terpenuhi semua, jadi kita lanjut ke step skenario 2-nya. Pertama yaitu buka modul sales. Nah, buka modul sales ini, namanya dari sini, lalu kita cari modul sales nih, kita klik modul sales.
Kemudian langkah keduanya adalah ganti user menjadi user karyawan sales departemen tadi sudah kita buat. Kenapa kita ganti user? Nah, karena kita akan menjalankan skenario 2 yaitu modul sales departemen yang dimana aktor utamanya itu adalah karyawan sales departemen. Jadi kita harus ganti user. Oke, sekarang kita coba ganti user dengan cara seperti berikut. Kita logout dari admin. Lalu kita masuk ke menggunakan email dan password tadi sudah kita buat. Nah, ini kita login. Nah, ini kita sudah masuk sebagai sales department. Nah, di sini kita cuma ada sales saja. Maksudnya ada sales di sini. Oke. Kita lihat apa langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah klik create quotation di modul sales tadi ya. Kita cari klik create quotation. Kita buka modul sales terlebih dahulu. Nah, setelah kita ada di modul sales, oh salah. Ya, kita setelah kita ada di modul sales, kita klik create ini. Karena di quotation, nah kita sekarang langkah selanjutnya setelah create quotation, yaitu langkah keempat adalah isi customer. Nah, isi customer di sini adalah yang saya bilang yang ini dikerjakan saat menjalankan langkah skenario. Jadi saat kita ingin mengisi customer, kita menjalankan juga pembuatan customer baru dengan nama PT kita, yaitu ini langkah skenario keempat. Oke, berarti sekarang kita membuat company baru dengan nama PT kita. Ini customer. Kita bisa create and edit. Nah, namanya PT kita. Kemudian alamatnya. Jalan Pastikan Raya nomor 11. Nah, oke, kemudian langsung kita save. Nah, ini kita sudah ada customernya PT kita yang kita buat baru di langkah keempat ini. Nah, langkah selanjutnya adalah isi barang yang ingin ditawarkan. Nah, barang yang ditawarkan tuh yang tadi, yang 2 produk duplikat dengan nama baru ini, yaitu yang dengan inisial saya, yaitu GRN. Nah, kita langsung saja isi barang yang ingin ditawarkan ya, dengan kuantitas dan harganya yang ditawarkan. Oke. Nah, jadi tuh untuk mengisi barangnya itu di sini, add a product. Kalau kita cari barang kita di sini, yang itu untuk yang acoustic block screen kuantitinya ada 8 dengan harga 1 juta. Harga 1 juta. Oke, nah selanjutnya barang keduanya kita cari lagi, yaitu office chair dengan kuantitasnya sebesar 7 dengan harga 500.000. Dan totalnya adalah 11.500.000. Ini 11.500.000 totalnya sudah benar. Nah, selanjutnya setelah kita mengisi barang yang akan ditawarkan, langkah selanjutnya adalah kirim quotation atau penawaran ini ke customer, ke si PT kita. Nah, cara pengirimannya adalah sebagai berikut. Jadi setelah ini sudah sesuai semuanya, kita kirim quotation ini yang kita buat baru ini ke customer kita dengan cara send by email. Ini itu saja. Nah, ini ini seperti biasa kita bisa ngirim email seperti yang sebelumnya di pengiriman RFQ. Kita bisa menambahkan seperti good night atau regards, nama kita dan lain-lain. Di sini juga bisa kita tambahkan. Nah, tapi kita sebagai template, oke. Nah, ini kita send. Nah, setelah kita send, langkah selanjutnya adalah melakukan confirm order untuk konfirmasi quotation yang telah dikirimkan
Untuk yang selanjutnya kita akan ke tahap pembuatan sales order. Nah, jadi dia si ini sudah sesuai atau belum. Nah, jadi kan kita menawarkan quotation ini ke customer. Nah, di sini kita konfirmasi apakah penawaran kita sudah sesuai atau belum gitu ke customernya. Yang customer terima tuh kayak begini nggak? Nah, ya ternyata kalau misalnya sesuai dengan yang sama seperti penawaran tadi kita, nah lalu kita klik confirm di sini untuk lanjut ke sales order. Jadi di tahap ini tujuannya adalah konfirmasi apakah penawaran yang kita tawarkan penawaran kita tawarkan ke customer sesuai nggak sama yang mereka tangkap gitu penawarannya. Nah, jika sudah sama-sama sesuai, nah baru kita confirm. Nah, oke, jadi selanjutnya di sini ini dokumen sales order sudah terbuat. Nah, jadi di skenario 2 itu tujuannya adalah kita intinya adalah kita membuat sales order yang berawal dari penawaran ke customer. Nah, ini adalah hasil akhir dari skenario 2 ini, yaitu sales order yang sudah tercetak. Nah, sekian dari penjelasan skenario 2 mengenai modul sales dari saya. Apabila ada kekurangan atau kurang jelas dalam penyampaiannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya.